Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan sama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi, jika digabungkan, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin juga bisa disebut sebagai penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah. Istilah ini diberikan pada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Masalah yang ada di negerinya saat itu adalah orang-orang yang mulai meninggalkan Islam karena mereka berpikir, setelah Muhammad meninggal maka Islam juga telah berakhir kekuasaannya. Lalu, banyak juga orang yang mengaku dirinya sebagai pengganti Rasulullah. Dengan demikian, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka semua. Adapun prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad, membasmi nabi palsu, diantaranya Musailama Al-Kadzab, memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat, menaklukkan Irak dan Persia, dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum Abu Bakar meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khilafah. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, diakibatkan karena sakit keras. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarh bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Sifat keberaniannya dalam kebenaran membuat Rasulullah memberi julukan kepadanya sebagai Al-Faruq, yakni memiliki arti sang pembeda. Maknanya bahwa Umar adalah sesosok orang yang dapat membedakan kebenaran dan keburukan. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru, yaitu Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang beriman. Gelar ini diberikan oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab yang memimpin Islam selama 10 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Prestasi Umar bin Khattab: 1. Perluasan daerah Islam. 2. Administrasi keuangan. 3. Menyusun kalender Hijriah. 4. Membangun Baitul Mal. 5. Membangun lembaga-lembaga negara. Umar wafat pada umur 63 tahun disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada saat sedang sholat subuh. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, daerah subur kawasan Hijaz. Letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia orang kaya, ia juga tidak segan untuk ikut berperang. Bahkan dikisahkan dari Ibnu Syihab al-Zuhri dikatakan bahwa Utsman pernah mempersiapkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk Jaisyul Usroh dalam perang Tabuk. Selain itu, ia juga pernah memberikan 1000 dinar atau sekitar 483 juta rupiah
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian tersebut diceritakan oleh sahabat Rasul yaitu Huzaifah. Utsman bin Affan mendapat gelar Zul Nurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi putri Nabi Muhammad yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dipilih oleh tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Utsman bin Affan: 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Dan 4. Perluasan wilayah Islam. Pada masa pemerintahannya, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting, seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Ali mempunyai nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa kecil, ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan Karamallahu Wajhahu, yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Ali adalah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal atau disebut sebagai Perang Unta karena Aisyah yang menunggang unta untuk berperang. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Lalu, perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya 3 golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Prestasi Ali bin Abi Thalib: 1. Memecat para gubernur yang diangkat Utsman yang menurutnya menjadi dalang pemberontakan. 2. Menarik kembali tanah yang diberikan Utsman kepada orang-orang tertentu dan dipakainya untuk kepentingan negara. 3. Menjalankan sistem jizyah dan hasilnya dibagi untuk seluruh kaum muslimin. 4. Mengembangkan bahasa Arab dan merintis ilmu tata bahasa dan sastra Arab, nahwu, saraf, balaghah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.